Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat kajian Ta'limul Muta'allim, kita masih membahas kitab ini, membedah kitab ini kalimat per kalimat penulis, kita akan bedah, kita akan kaji dan kita akan bacakan insyaallah taala. Semoga pahalanya pun mengalir pada penulis kitab ini, yaitu Imam Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang wafat pada tahun 593 Hijriah. Kita masih pada tema niat. Sebelumnya kita sudah bahas tentang niat yang harus dihadirkan oleh para penuntut ilmu itu apa. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian bagaimana hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai niat dalam menuntut ilmu. Maka sekarang ada hadis yang berikutnya, hadis sahih, kisahnya Abu Hurairah, disebutkan di hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi ada seorang tabi'in yang datang dari Mesir ke Madinah. Saat ia datang ke Masjid Nabawi, ia melihat ada seorang sahabat yang sedang mengisi kajian, menyampaikan ilmu gitu. Menyampaikan ilmu hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di zaman Rasul sudah wafat. Dan ternyata yang hadir saat itu kaum muslimin sangatlah banyak. Dan saat itu orang ini yang datang dari Mesir bertanya, siapakah orang yang sedang menyampaikan ilmu ini? Gitu. Dan orang-orang mengatakan, Anda tidak tahu siapa dia? Siapa dia? Dia Abu Hurairah. Dia Abu Hurairah yang telah didoakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk agar memiliki ingatan yang kuat. Akhirnya Abu Hurairah memiliki majlis yang ramai dihadiri oleh para kaum muslimin. Dan beliau menyampaikan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hafalannya sangat kuat dan sangat banyak, teman-teman. Nah, para ulama mengatakan jika kalian ingin melihat majlis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa, maka lihatlah majlis-majlisnya para ulama. Seperti itulah majlisnya Rasul dengan para sahabat dan kaum muslimin di zamannya. Nah, singkat cerita, orang ini, tabi'in ini, saat beliau lihat para penuntut ilmu sudah bubar, sudah selesai, kajian sudah selesai, ia datang menghampiri sahabat mulia ini, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian tabi'in ini berkata, "Wahai Abu Hurairah, bisakah engkau sampaikan kepadaku satu hadis saja yang engkau dengar langsung dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Gitu. Kemudian apa yang terjadi, Pak? Abu Hurairah pertama diam sejenak, kemudian saat beliau ingat, beliau menyampaikan, saya mendengar hadis ini yang akan saya sampaikan dari lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya mendengar dengan telinga saya sendiri, dan saya mendengarnya pun langsung dari Rasul. Tidak ada orang lain yang mendengar hadis ini kecuali saya. Karena saat itu Rasul menyampaikannya langsung kepada diriku, kata Abu Hurairah. Apa hadis itu? Saat beliau menyampaikan hadis, beliau mengatakan sesungguhnya Nabi SAW bersabda, orang yang pertama kali akan disungkurkan wajahnya ke neraka jahanam. Tiba-tiba saat itu teman-teman Abu Hurairah pingsan. Orang tabi'in ini bingung, apa yang terjadi kepada Abu Hurairah ini? Tiba-tiba beliau pingsan gitu. Kemudian dibangunkan, akhirnya Abu Hurairah bangun lagi. Kemudian Abu Hurairah berkata lagi, wahai fulan, sungguhnya aku mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW, dari mulutnya langsung, aku mendengar dengan telingaku langsung, dan tidak ada orang yang mendengarnya kecuali diriku, karena Rasul menyampaikannya langsung padaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang akan pertama kali dihakimi di hari akhir, tiba-tiba Abu Hurairah pingsan lagi, teman-teman. Akhirnya ini orang tabi'in ini kebingungan, kenapa ini? Apa yang terjadi dengan Abu Hurairah? Pingsan kedua kalinya, belum menyelesaikan riwayat hadis ini tadi. Dibangunkan, kemudian akhirnya disadarkan, akhirnya sadar lagi. Akhirnya Imam Abu Hurairah berkata lagi, sungguhnya aku mendengar hadis ini dari lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Aku dengar dengan telingaku sendiri. Kemudian tidak ada orang yang mendengar hadis ini kecuali diriku, karena disampaikan langsung pada diriku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali akan dihakimi atau akan disungkurkan wajahnya ke neraka jahanam ada 3 orang. Yang pertama adalah dia yang menuntut ilmu. Saat dia datang ke hadapan Allah, Allah bertanya kepada penuntut ilmu itu, wahai fulan, saat engkau menuntut ilmu, untuk siapa engkau menuntut ilmu? Orang itu berkata, ya Allah, aku sungguh menuntut ilmu itu karenamu, karena mencari ridhomu. Dikatakan para malaikat, kadzabta, engkau berdusta. Seperti itu, teman-teman. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya engkau ini menuntut ilmu bukan karenaku, melainkan engkau menuntut ilmu hanya untuk disebut oleh orang-orang bahwa engkau adalah orang yang berilmu. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan ke neraka jahanam. Subhanallah, salah dalam menuntut ilmu, niatnya salah niat dalam menuntut ilmu. Kemudian orang yang kedua adalah dia yang mempelajari Al-Qur'an Karim, dia yang mempelajari bacaan Al-Qur'an Karim. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba, untuk siapa engkau membaca Al-Qur'an? Untuk siapa engkau mengamalkan Al-Qur'an? Untuk siapa engkau menghafal Al-Qur'an Karim? Kemudian dijawab oleh hamba tersebut, ya Allah, aku menghafal Qur'an itu karenamu. Aku membaca Qur'an karena mencari ridhomu. Dikatakan oleh para malaikat saat itu, kadzabta, kadzabta, kadzabta. Engkau berdusta, engkau berdusta, engkau berdusta. Kemudian Allah berkata, sungguhnya engkau membaca Qur'an saat di dunia itu bukan karena mencari keridhoanku,
melainkan agar orang-orang berkata kepadamu, engkau qari, engkau ahli Quran, engkau membaca Quran, mengamalkan Quran, bukan karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dilemparkan ke neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Orang yang ketiga, dia yang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, puncak amal dalam Islam. Kemudian saat dikatakan, engkau saat berjihad di dunia, untuk siapa engkau berjihad? Kemudian orang itu berkata, untukmu ya Allah, untuk mencari ridhamu ya Allah. Kemudian dikatakan oleh malaikat saat itu, kadzabta, kadzabta, kadzabta. Engkau berdusta, engkau berdusta, engkau berdusta. Dan Allah berfirman, sungguhnya engkau berjihad saat itu bukan karenaku, melainkan agar orang-orang berkata kepadamu, engkau ini pemberani, engkau ini kuat, dan seterusnya. Kemudian dilemparkan ke neraka jahanam. Dan yang terakhir, orang yang bersedekah saat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, saat engkau bersedekah di dunia, untuk siapa engkau bersedekah? Kemudian hamba itu berkata, ya Allah, aku bersedekah untuk mencari ridhamu, untukmu ya Allah, dan seterusnya. Dan dikatakan oleh para malaikat, kadzabta, kadzabta, kadzabta. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, sungguhnya saat engkau berinfak, bersedekah, berwakaf, membantu orang-orang, bukan karena mencari redoku, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan agar orang-orang berkata kepada dirimu bahwasanya engkau dermawan, engkau orang yang banyak uang, engkau orang yang tidak pelit, engkau dermawan, dan kalian semua telah mendapatkan pujian itu beramal soleh, bukan karena Allah. Kalian semua sudah mendapatkannya itu dunia, pujian, dan seterusnya. Maka sekarang Allah perintahkan ia untuk masuk ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Teman-teman, maka hadis ini Abu Hurairah sampai pingsan 3 kali. Tidak kuat menyampaikan hadis ini, dan beliau pun takut jika beliau termasuk orang-orang yang menyampaikan ilmu atau menuntut ilmu hanya untuk disebut dia adalah alim, dia adalah orang yang berilmu, dia adalah orang yang qari, dia orang yang kuat, dia orang yang berani, dia yang orang dermawan, dan seterusnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jika beliau saja takut, sedangkan beliau adalah generasi terbaik di muka bumi ini, maka kita bukan siapa-siapa. Kita tidak ada bandingannya dengan Abu Hurairah, kita tidak ada bandingannya sedikit pun dengan para sahabat, maka kita yang harus lebih takut lagi terhadap tema ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari niat yang salah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam menuntut ilmu, khususnya dalam bersedekah, khususnya dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim dan mengamalkannya, dan dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selamatkan kita semua. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.